Baiklah, kembali lagi di perkuliahan aljabar linear elementer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pokok bahasan yang pertama, yaitu sistem persamaan linear dan matriks di bagian kelima. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas OBE, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inverse matriks. Nah, untuk inverse matrix ini kita bagi menjadi dua part. Yang pertama, kita membahas inverse pengantar dari inverse matrix. Yang kedua adalah kita akan bahas inverse matrix dengan cara mencari inverse matrix dengan menggunakan dengan menggunakan OBE maksud saya. Jadi ada dua bagian dari inverse yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama kita harus ketahui dulu tentang definisi inverse matrix. Nah, di sini jika A adalah matriks bujur sangkar, nah ingat-ingat kembali, matriks bujur sangkar ini sama saja dengan matriks persegi ya, artinya dia ukurannya n kali n, harus sama baris dan kolomnya. Dan jika terdapat matriks B yang ukurannya sama, sedemikian rupa sehingga AB sama dengan BA sama dengan identitas, jadi kalau matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan identitas, begitu juga untuk matriks B dikalikan matriks A itu hasilnya identitas, maka A disebut dapat dibalik. Maka matriks A ini dapat dibalik atau invertible. Dan B adalah inverse-nya. B adalah inverse dari A. Nah, notasi inverse itu sendiri biasanya dilambangkan dengan pangkat min 1 gitu ya. A pangkat min 1 berarti inverse dari matriks A. Nah, kalau misalnya B-nya kita ganti menjadi A inverse-nya maka bisa kita tuliskan sebenarnya untuk membuktikan apakah dia matriksnya dapat dibalik atau tidak, maka ketika matriks itu dikalikan dengan inverse-nya itu akan sama dengan kalau inverse-nya dikali matriksnya dan akan sama dengan identitas gitu. Nah, kemudian jika matriks B tidak dapat didefinisikan, artinya tidak ada inverse-nya, maka A dinyatakan sebagai matriks singular gitu ya. Jadi kalau suatu matriks tidak punya inverse, maka dia dinamakan matriks singular. Oke. Nah, ini masih dasar-dasar yang pasti pernah dipelajari ketika di sekolah menengah atas ya. Oke, jadi matriks A itu adalah 3, 5, 1, 2. Itu adalah inverse dari matriks B. Jadi matriks A itu adalah inverse dari matriks B. Matriks B-nya itu adalah 2, min 5, min 1, 3. Nah, untuk mengetahui pastinya seperti apa, maka tadi sesuai definisi, maka kita kalikan saja. A dikali B sama nggak dengan B dikalikan A, dan sama nggak sama dengan identitas. Maksudnya AB dan A dikali B itu akan sama dengan identitas, B dikali A itu akan sama dengan identitas juga. Ya sama-sama identitas ya hasilnya. Oke, dengan perkalian matriks, maka kita dapat di sini 2 kali 3, 6 ditambah min 5 berarti 1 dan seterusnya. Maka kita dapatkan ternyata B dikali A itu identitas, A dikali B itu identitas. Nah, artinya benar bahwa matriks A adalah inverse dari matriks B. Nah, kemudian sekarang kita misalkan matriks C 140 250 360. Ini dinyatakan bahwa matriks C adalah matriks singular. Artinya dia tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Kenapa? Nah, jadi kita misalkan saja untuk membuktikan bahwa dia tidak punya inverse, kita ambil sebarang matriks B misalnya yang isinya B11, B12, B13 dan seterusnya. Maka kan sesuai definisi, maka kalau B itu inverse-nya, maka C dikali B itu sama dengan B kali C sama dengan identitas. Nah, sekarang kita buktikan saja kalau kita kalikan dengan C, maka ternyata hasilnya seperti ini. Ini sekali perkalian matriks seperti biasa ya. Ini dikali 1, B12 dikali 2, B13 kali 3 gitu. Nah, hasilnya inilah. Ditambahkan seterusnya. Nah, yang kolom terakhir karena dia dikalikan 0, maka hasilnya 0. Nah, bentuk seperti ini, bentuk seperti yang ini
berapapun nilai B-nya, B11, B12, B13, berapapun nilai B-nya, ini tidak akan bisa membuat dia sama dengan identitas. Kenapa? Kalau ini untuk matriks ukuran 3x3, maka identitasnya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, perhatikan berapapun B-nya tidak akan bisa membuat dia sebagai identitas. Karena di kolom terakhir ini ada 0 0 0. Sedangkan di bagian identitas kolom terakhir adalah 0 0 1. Jadi tidak akan bisa membuat ini menjadi 1 ya. Nih, berapapun nanti hasilnya, kalau di ini kan di entry yang ini, entry perkalian pada baris ketiga kolom ketiga, berarti kan B31 dikali 0 ditambah B32 dikali 0 ditambah B33 dikali 0. Nah, berapapun B31, B32, B33 itu pasti tidak akan membuat dia menjadi 1, karena setiap bilangan yang dikalikan 0 akan sama dengan 0 hasilnya gitu. Jadi ini tidak akan sama dengan identitas. Akibatnya matriks C ini adalah matriks singular. Jadi bisa dipahami. Jadi teman-teman bisa ambil ternyata salah satu ciri-ciri matriks itu dikatakan tidak punya inverse atau singular adalah ketika ada satu kolom yang 0 0 0 semua, atau ada satu baris misalnya yang 0 0 semua. Nah, silahkan dicoba untuk yang baris. Coba saja ambil contoh kontranya, ada buat satu baris yang 0 0 0 semua. Apakah dia punya inverse atau tidak? Nah, maka jawabannya sebenarnya tidak punya inverse gitu. Maka ketika satu baris itu 0 0 semua, satu kolom itu 0 0 semua, maka pasti dia tidak punya inverse. Oke. Nah, kita masuk ke sifat-sifat inverse. Jika B dan C keduanya adalah inverse dari matriks A, maka B sama dengan C. Artinya inverse-nya itu sifatnya adalah, dia di sini mau mengatakan bahwa sifatnya tunggal. Kalau kita punya matriks A, artinya gini, kita punya matriks A, maka katanya B ini adalah inverse dari matriks A. C ini adalah inverse juga dari matriks A. Nah, maka di sini dikatakan bahwa maka B-nya pasti akan sama dengan C. Oke, sekarang kita lihat pembuktiannya. Jika diketahui B adalah inverse dari A, maka B dikali A sama dengan identitas ya. Jadi ingat lagi, kalau kapan dia dikatakan inverse adalah kalau B kali A sama dengan A kali B sama dengan I. Nah, ini diambil B kali A sama dengan I, berarti ambil ininya. Maka kedua ruas kita kalikan di sebelah kanan dengan C. Nah, sehingga kita dapat B kali A dikali C sama dengan identitas dikali C. Identitas dikali C, maka hasilnya sama dengan C. Nah, perhatikan bahwa BA, matriks BA dikali C, itu sama dengan berlaku sifat-sifat yang sudah kita pelajari tentang perkalian matriks, sama dengan B dikali A kali C. Sama dengan, nah, B dikali I. Kenapa ini menjadi I? Karena ingat lagi, C juga inverse. C inverse dari A. Artinya C kali A sama dengan A kali C sama dengan I ya. Makanya di sini sama dengan I. Sehingga B dikali I sama dengan B. Nah, maka dari kedua bagian ini, kedua bintang ini, bintang 1 dan bintang 2 ini, maka sama hasilnya. B dikali A dikalikan C itu sama dengan C. Begitu juga dengan B dikali A dikalikan C sama dengan B. Akibatnya B sama dengan C atau C sama dengan B. Maka sebenarnya inverse itu tunggal. Inverse dari suatu matriks itu pasti satu, tunggal. Nah, sebagai akibat dari teorema 1, nah ini tadi yang sudah dibahas ya tentang notasinya. Jika matriks A dapat dibalik, maka inverse-nya dinyatakan dengan A pangkat min 1. Nah, ini sudah ditulis ya tadi ya. Nah, ini di bagian sini. Jadi A dikalikan inverse-nya sama dengan inverse-nya dikalikan A sama dengan identitas. Oke, kemudian kita lanjut ke teorema berikutnya, teorema kedua. Nah, ini sudah dipelajari juga, yang mungkin sudah tertanam, sudah kalian hafal ya dari ketika sekolah. Nah, misalkan kita punya matriks A, A, B, C, D, itu dapat dibalik. Artinya dia punya inverse ya. Jika
Jika AD min BC, ini rumus determinan, tidak sama dengan 0, dan inversnya dapat dihitung sesuai dengan rumus ini. Jadi, ini pernyataannya terbalik sebenarnya. Matriks A dapat dibalik jika AD min BC tidak sama dengan 0 dan inversnya dapat dihitung sesuai dengan rumus ini. Artinya, kalau kita balik jadinya jika AD min BC tidak sama dengan 0 dan inversnya dapat dihitung dengan rumus ini, maka matriks A dapat dibalik. Oke, cara pembuktikannya bisa dibuktikan sendiri. Di sini saya kasih hint-nya adalah atau clue-nya adalah di sini buktikan bahwa A dikali A inverse itu sama dengan identitas. Artinya kita punya matriks A-nya itu ABCD. Wah, ini sungguh colorful ya. ABCD dikalikan dengan A inverse-nya tadi. D per AD min BC, kemudian min B per AD min BC, ini min C per AD min BC, A per AD min BC. Nah, ini hasilnya apa? Apakah dia sama dengan identitas? Ini kita coba satu saja ya. Berarti A dikalikan D, berarti AD per AD min BC, kemudian dikurang BC per AD min BC. Kemudian ini ke sini di entry berikutnya ya, tidak rapi ya. Entry berikutnya adalah berarti min AB per AD min BC ditambah B kali A BA per AD min BC. Oke, di sini berarti CD per AD min BC dikurang DC per AD min BC. Yang di sini berarti min BC per AD min BC ditambah di sini DA per AD min BC. Oke, di sini berarti AD min BC ya, jadinya ini AD min BC per AD min BC. Ini min AB plus BA berarti 0, ini CD min DC 0. Ini min BC plus DA berarti di sini juga AD min BC per AD min BC. Ini sama dengan 1001. Maka ini sama dengan identitas ukuran 2 ya, 2 kali 2 artinya. Maka terbukti itu untuk A dikali A inverse. Nah, satunya lagi silahkan dicoba. Oke, berarti terbukti. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Nah, teorema berikutnya, jika A dan AB itu adalah matriks, ya keliru ya, jika A dan B adalah matriks yang dapat dibalik keduanya dengan ukuran yang sama, maka A kali B dapat dibalik dan AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Berarti ada dua hal yang harus dibuktikan. Yang pertama adalah AB-nya dapat dibalik, ini yang pertama. Yang kedua adalah AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, ini dapat kita buktikan sekaligus. Jadi kalau yang AB dapat dibalik artinya kan dia punya inverse, artinya AB inverse-nya ada gitu. Yang menyebabkan nanti kalau dikalikan dia sama dengan identitas. Kemudian yang kedua, AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, artinya kalau ini dikalikan sama dengan identitas atau enggak? Kalau sama dengan identitas berarti ingat lagi definisinya A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Artinya kalau yang ini dikalikan dengan ini sama dengan identitas, maka dia terbukti sebenarnya kedua-duanya. Gitu ya, artinya inverse-nya ada, AB-nya dapat dibalik dan terbukti AB inverse-nya sama dengan B inverse dikali A inverse.
Oke, nah perhatikan bahwa di sini AB inverse itu dikalikan dengan B inverse A inverse yang ini. Kita mau buktikan sama dengan identitas atau tidak. Nah, di sini dapat kita uraikan maksudnya menjadi A dikali B inverse dikali A inverse. Nah, ini sama dengan A dikali I, karena B dikali B inverse sama dengan I, maka sama dengan A dikali I dikali A inverse. Kemudian di sini A sama dengan, karena identitas dikali A hasilnya juga A, maka A dikali A inverse. A dikali A inverse sama dengan I gitu ya. Nah, jadi ini sepertinya ada kekeliruan ya. Harusnya ini bukan AB inverse, harusnya dia di sini AB saja. Jadi A dikali B, kalau dia dikalikan sama dengan identitas, maka artinya nanti ini adalah inverse dari AB. Inverse dari AB adalah AB inverse. Gitu ya. Artinya karena ini punya inverse, maka AB dapat dibalik gitu. Jadi A dikali B dikalikan B inverse A inverse. Nah, ini kita dengan sifat aritmetika matriks yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, maka bisa kita ubah menjadi A dikali B inverse dikali A inverse dan seterusnya tadi yang sudah dijelaskan. Ini berarti ada kesalahan, ini harusnya A dikali B dikalikan B inverse A inverse. Nah, karena terbukti bahwa sama dengan identitas, ingat kembali lagi ke sifat ini, definisinya A dikali A inverse itu sama dengan I. Maka ini berarti ini kita dapat misalkan sebagai A. Ini sebagai A inverse. Nah, jadi A dikali A inverse sama dengan I. Nah, kalau bukti definisinya seperti itu, atau di definisi tadi A dikali B sama dengan I, sama dengan B kali A sama dengan I, maka B adalah inverse dari A. B itu inverse dari A. Nah, tadi kita tunjukkan lagi definisinya. Jadi kalau A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, maka A dapat dibalik. Kemudian B itu inverse dari A. Nah, berarti sekaligus membuktikan teorema 3. Maka ini sebagai A, ini sebagai, kita ganti sebagai B saja biar sama. A dikali B sama dengan I. Artinya tadi kalau A dikali B sama dengan I, maka A dapat dibalik. Artinya AB dapat dibalik, terbukti yang pertama, dan B ini adalah inverse dari A. Nah, inverse dari A tadi kan adalah AB inverse. Nah, maka terbukti. Dan sebaliknya juga harusnya bisa dibuktikan ya. Kan kalau sebaliknya maksudnya ini baru membuktikan A kali B sama dengan I. Nah, silahkan dibuktikan B kali A. Apakah sama dengan I atau tidak. Kalau sama maka dia sesuai dengan definisi, maka dia terbukti. Nah, sebagai akibat dari teorema yang ketiga, maka hasil kali dari sejumlah matriks yang dapat dibalik adalah matriks yang dapat dibalik gitu. Hasil kali, nah pahami benar-benar kalimat ini. Hasil kali dari sejumlah matriks yang dapat dibalik adalah matriks yang dapat dibalik. Jadi kalau misalnya hasil kali ada beberapa matriks yang dapat dibalik, hasil kalinya dari sejumlah matriks itu adalah juga matriks yang dapat dibalik. Misalkan kita punya matriks A dikalikan matriks B itu sama dengan matriks C. Ini sejumlah matriks, A-nya punya inverse, B-nya punya inverse. C-nya berarti pasti punya inverse. Dan inverse dari hasil kali tersebut adalah merupakan hasil kali dari inverse dalam urutan yang terbalik. Nih, berarti hasil kali dari si C, inverse-nya, inverse dari hasil kali matriks-matriks yang punya inverse tadi, inverse dari C itu adalah hasil kali dari inverse dalam urutan yang terbalik. Kalau tadi A dikali B berarti B inverse, karena inverse dikali A inverse.
Begitu juga kalau misalnya ada 3 matriks, misalnya A, B, C sama dengan D misalnya. Nanti D inverse-nya adalah C inverse dikali B inverse dikali A inverse. Contoh, perhatikan matriks-matriks berikut. Jadi ada 2 matriks, matriks A dan matriks B. Nah, ketika dikalikan, maka kita dapat ini 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 dapatnya 7 dan seterusnya sehingga kita dapat perkalian dari matriks AB adalah 7, 6, 9, 8. Nah, dengan menggunakan teorema 3 tadi yang mana? Yang ini, hasil kalian dibalik tadi. Maka kita bisa dapatkan yang pertama, oke, sebelum menggunakan teorema 3, kita bisa gunakan teorema sebelumnya yang cara mencari inverse tadi di mana dia? Cara mencari inverse. Nah, yang ini teorema 2. Dengan menggunakan teorema 2 berarti kita dapat ini kalau kita hitung dengan teorema yang kedua, sepertinya saya harus ganti warnanya. Oke. Teorema kedua tadi kalau inverse dari A berarti 1 per determinannya berarti 3 dikurang 2, kemudian 3, 1, min 2, min 1 ya. Ini berarti 1 per 1, 3 min 2 min 1, 1. Artinya kita dapat 3 min 2 min 1, 1. Ini adalah A inverse-nya. Dengan cara yang sama, B inverse-nya juga seperti itu. AB diinversekan juga sama seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan teorema 3, nah yang ini baru inverse dari AB itu adalah perkalian inverse dari hasil perkalian dari inverse matriks dengan urutan yang terbalik. Berarti B inverse dikalikan A inverse. B inverse dulu ini dikalikan dengan A inverse. Nah, ternyata hasilnya memang sama gitu. Kalau dikalikan dulu baru diinverskan atau diinverskan tapi perkaliannya urutannya terbalik. Oke, berikutnya adalah pangkat matriks. Nah, jika A adalah matriks bujur sangkar, maka definisi dari pangkat integer tak negatif, integer itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat tak negatif dari A adalah kalau A pangkat 0 pasti sama dengan I gitu ya. Kalau A pangkat N berarti ini A dikali A sebanyak N faktor. Sebanyak N kali gitu. Kalau A pangkat 3 berarti A-nya ada 3 gitu. Selanjutnya, jika ada apa dibalik, maka definisi dari pangkat integer negatif, maka definisi dari pangkat bilangan bulat negatif, ya karena inverse ya, dari A adalah A pangkat min N itu sama dengan A pangkat min 1 dipangkatkan N. Nah, ini balik lagi ke definisi yang tadi ya. Berarti ini sebanyak N faktor. Nah, ini adalah hukum eksponen. Hukum eksponen, jika A adalah matriks bujur sangkar dan R dan S adalah integer, maka kalau kedua matriks dikalikan, A pangkat R dikalikan A pangkat S, maka sama saja dengan A pangkat R tambah S. Dan A pangkat R dipangkatkan S itu sama saja dengan A pangkat R dikali S. Oke, teorema kelima masih tentang hukum eksponen. Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A inverse dapat dibalik. Ya, kalau A matriks dibalik, ya A inverse juga pastinya dapat dibalik. Artinya kita punya matriks A. Kalau kita inverse kan dapat A inverse. Nah, A inverse ini juga dapat dibalik. Kalau kita inversekan lagi, berarti jadinya kan A inverse diinverskan lagi, maka dia akan kembali lagi ke matriks A. Gitu. Sama dengan transpose ya. Kalau yang kedua, A pangkat N dapat dibalik. Jadi kalau A dapat dibalik, maka A pangkat N juga pasti dapat dibalik. Dan A pangkat N pangkat min 1 itu sama dengan A pangkat min 1 pangkat N. Kemudian yang ketiga, untuk skalar tak 0 K sebarang, jadi kalau ada sebarang K yang tak 0, maka matriks K dikali A dapat dibalik. Dan inverse-nya adalah 1 per K A inverse. Nah, ini bisa kita pakai dengan buktinya sebenarnya yang pertama bisa menggunakan definisi yang A dikali A inverse itu sama dengan
I itu bisa digunakan, maka nanti kita dapat dibuktikan kalau A inverse diinverskan itu sama dengan A. Kemudian untuk yang bagian 2 itu silahkan dicoba sendiri. Bagian ketiga itu juga dapat dibuktikan dengan sifat-sifat aritmatika matriks. Nah, ingat lagi kalau seperti pembuktian yang tadi ya, AB diinverskan dikali B inverse A inverse itu. Untuk yang nomor 3, artinya kalau kita coba di sini nomor 3 teorema 5.3 ya. Jadi matriks KA dapat dibalik dan KA inverse sama dengan 1/k A inverse. Artinya ya sudah kita buktikan saja kalau ini sama dengan identitas. K dikali A itu dikali 1/k A inverse akan kita buktikan sama dengan identitas. Ini akan dibuktikan. Kalau benar sama dengan identitas, tadi seperti kita misalkan ini A inverse, berarti ini identitas, artinya A dapat dibalik, kemudian ini adalah inverse dari A ya. Nah, inverse dari A berarti ini KA inverse. Oke, sekarang kita buktikan. Benar enggak K dikali A dikalikan 1/k A inverse itu sama dengan identitas. Nah, ini berarti dengan sifat aritmatika matriks ini sama dengan 1/k dikali K, kemudian dikali KA, kemudian dikali A inverse. Nah, ini 1/k bisa kita ubah menjadi 1/k dikali K, kemudian ini menjadi A dikali A inverse. 1/k dikali K hasilnya 1, A dikali A inverse hasilnya identitas. Maka ini sama dengan identitas. Hal yang sama juga untuk pasti 1/k A inverse dikali K dikali A. Nah, ini berlaku hal yang sama ya, silahkan dicoba sendiri. Nah, karena dia sama dengan identitas, maka KA dapat dibalik, terbukti yang ini, dan inverse dari A, dari KA, atau KA inverse itu sama dengan 1/k kali A inverse. Oke, berikutnya contoh. Oke, contoh misalkan di sini A adalah matriks 1, 2, 1, 3, kemudian inverse-nya, ini pakai inverse yang sederhana saja dulu, ini ya tadi ya sama soalnya, 1/3 dikurang 2, kemudian 3 min 2 min 1, 1. Maka kita dapatkan A pangkat 3, berarti tadi sesuai dengan definisinya A pangkat 3 berarti A dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Cara mengalikannya seperti apa ya? Kalikan saja 2 dulu ini, baru dikalikan dengan 1. Dapatlah hasilnya 11, 30, 15, 41. Kemudian kalau kita ingin mencari A pangkat min 3, sesuai definisi juga sama dengan A pangkat min 1 dipangkatkan 3. A pangkat min 1-nya sudah dapat, berarti A pangkat min 1 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka dapatlah hasilnya ini. Oke, kita lanjut ke keterbalikan suatu transpos. Jadi di sini teorema 6 mengatakan jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A transpos juga dapat dibalik. Miring ya. A transpos juga dapat dibalik. Artinya A transpos pangkat min 1 atau A inverse dari A transpos sama dengan diinverskan dulu baru ditransposkan. Kenapa? Karena kalau buktinya adalah ya sudah kita kalikan saja A transpos dikalikan dengan A pangkat A inverse ditransposkan sama dengan identitas atau tidak. Ternyata dia sama dengan identitas dan sebaliknya juga berlaku. Maka artinya A transpos punya inverse atau punya balikan dan inverse-nya adalah A inverse ditransposkan. Oke, nah untuk part 1-nya tentang inverse sampai sini dulu, silahkan dipahami benar-benar tentang teorema-teorema tadi dan dicoba lagi untuk dibuktikan dan dikerjakan contoh-contoh dari matriks, cara mencari inverse matriks. Selanjutnya kita akan bahas cara mencari inverse dengan operasi baris elementer. Nah, selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.